Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dengan MK Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan judul Tauhid sebagai landasan paradigma keilmuan, hakikat relasi Tuhan, manusia dan alam semesta. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Doni Saputra dengan NIM 230510801993, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dan juga yang saya hormati dosen pengampu Dr. Fatmawati, Master Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang definisi tauhid. Adapun tauhid menurut Husain Al-Fadi Al-His, Husain Al-Fadi Al-His mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dan dalil-dalil yang meyakinkan. Adapun menurut Syekh Muhammad Abduh yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan darinya, Rasul-Rasulnya meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan pada mereka dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Dapat disimpulkan dari dua pendapat tersebut ialah pengertian tauhid ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keesaan Allah, sifat-sifat Allah, hingga peran dan sifat-sifat Rasulnya, menunjukkan kepada umatnya pentingnya memahami dan menerapkan konsep tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa hal ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis faftahu yaftahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Al-An'am ayat 59 juga menjelaskan dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ardi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taqtudu minal warafatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabil mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Adapun juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainakum walaula kalimatas sabiqa min rabbika ilal ajalin musamma luqadi bainahum wa innal ladzina urithul kitab min ba'dihim wali syakkim minhu murib. Yang artinya, dan mereka ahli kitab tidak percaya belah kecuali setelah datangnya pada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka, kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada pada Tuhanmu dahulunya untuk menaguhkan azab
sampai kepada mereka waktu ditentukan. Pastilah mereka telah diminasakan dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil. Sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengoncangkan tentang kitab itu. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dan berdasarkan akan kekuasaan Allah dalam mengetahui segala sesuatu, serta menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat meningkatkan status dan pemahaman orang-orang yang beriman. Tauhid sebagai landasan paradigma keilmuan menekankan pentingnya memahami dan menerapkan konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Paradigma itu mencakup pemahaman bahwa segala bentuk ilmu berasal dari dan diarahkan untuk Allah, yang menuntutkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus diintegrasikan dengan moral dan nilai-nilai agama Islam. Berikut adalah beberapa poin penting dalam paradigma tauhid dalam pengembangan keilmuan. Dengan memahami dan menerapkan paradigma tauhid dalam pengembangan keilmuan, diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang lebih terintegrasi dalam nilai-nilai agama dan moral, serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan memaparkan materi pada yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.